Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa ba'du. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 126 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Surat An-Nahl ayat 126 ini membawa hukum tentang kehidupan sosial, tentang interaksi kita dengan orang lain, dengan keluarga, dengan sesama, dengan kehidupan sosial, bahkan dengan pihak-pihak yang berbeda dengan kita. Ayat ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari para ulama. Terjemahan dari ayat ini adalah, jika kalian hendak membalas, maka balaslah sebagaimana atau semisil dengan perlakuan mereka terhadap kalian. Tetapi jika kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Kenapa ayat ini mendapatkan porsi perhatian dari para ulama, daripada mufassir? Itu karena ayat ini memiliki ragam asbabun nuzul yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini madaniyah, ada yang mengatakan ini adalah makkiyah. Yang mengatakan bahwa ini adalah makkiyah, ini berhubungan dengan perlakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap umat Islam yang pada saat itu mendapatkan teror, kezaliman, despotisme, dan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Sebagian sahabat datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Rasul, jika nanti kita mendapatkan kesempatan untuk membalas, untuk melawan, maka kita akan melawan, dan bahkan dengan perlakuan yang lebih." Maka ayat ini turun mengingatkan kepada umat Islam, kepada para sahabat, jika pun mereka hendak membalas kesalahan yang dilakukan oleh mereka, kezaliman yang dilakukan oleh mereka, maka perlakukan, balaslah dengan balasan yang setimpal, yang sama. Jika balasan itu berlebihan, maka itu disebut zalim. Ayat ini juga dalam beberapa tafsir, termasuk diantaranya tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahwa turun pada perang Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Ketika itu Rasulullah melihat sahabatnya Hamzah bin Abdul Muttalib itu meninggal, wafat, syahid dalam keadaan yang mengenaskan. Beberapa bagian tubuhnya dipotong, perutnya dicabik, dan diguling-guling di atas pasir sampai tubuhnya tidak dikenal lagi. Ketika melihat pamannya, sahabatnya, saudara sesusunya itu, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang begitu mencintai dan membela Rasulullah, maka Rasulullah marah. Dan beliau berjanji akan membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa para sahabat menambahkan rencana dari dendamnya itu dengan mengatakan berlipat-lipat kali lebih sadis, lebih dahsyat daripada perlakuan orang-orang kafir terhadap umat Islam. Nabi sempat mengatakan, "Wallahi la in azharanallahu yawman minad dahri la umatsilanna bihim mathlatan la yumathiluhu ahadun minal arab." Demi Allah, jika kita suatu hari diberikan kemenangan oleh Allah, kita akan perlakukan mereka lebih dari perlakuan itu. Kemudian ayat ini turun. Ayat ini turun meluruskan bahwa membalas itu tidak salah. Membalas itu adalah tidak salah. Tetapi ada pilihan yang lebih penting, lebih mahal, lebih hebat daripada itu semua, yaitu dengan memaafkan, dengan bersabar.
Ada lagi sahabat mufasir, ulama mufasir yang menyebutkan bahwa ayat ini turun pada Futuh Makkah. Pada Futuh Makkah ketika umat Islam 10.000 sahabat Nabi tiba di Mekah dan menaklukkan kota Mekah, maka orang-orang Muslim yang hijrah atau muhajirin yang pernah menerima perlakuan yang tidak baik dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, merasa dirinya siap untuk membalas karena mengingat betapa kejam dan perlakuan mereka terhadap orang Islam itu melampaui batas. Maka pada saat itu mereka menunggu sepatah kata pemutus dari Rasulullah SAW. Dalam hal ini nasib orang-orang Mekah itu berada di ujung lidahnya Rasulullah SAW. Tetapi ayat ini turun untuk mengingatkan Rasulullah dan para sahabatnya agar tidak berbalas dendam. Dan nyatanya buah dari kesabaran orang-orang Islam, kesabaran para sahabat Nabi itu berbuah. Pada saat itu, pada hari itu, orang-orang kafir Quraisy bahkan masuk Islam dengan berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu diantara hasil dari kesabaran yang memang harus menunggu sampai waktunya tiba. Akan manis pada waktunya. Maka itulah yang dialami. Nah, ayat ini juga meskipun secara teks itu berada pada masa Rasulullah SAW, ayat ini juga berlaku bagi kita. Ayat ini memberikan dua pilihan bagi kita ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Membalas atau memaafkan. Membalas itu berarti kita mendapatkan dan menuntut keadilan. Memaafkan itu lebih baik karena kita telah berlaku ihsan. Memang berat, memang pahit, tetapi biasanya kesabaran berbuah dengan buah yang lebih harum dan lebih manis lagi. Dan itu kita bisa rasakan. Mungkin setiap kita pernah bersabar dalam dua pilihan, membalas atau memaafkan. Dan ternyata membalas bisa memberikan kepuasan, tetapi untuk saat itu. Sementara memaafkan bisa memberikan efek yang bukan hanya untuk saat itu, tetapi memanjang dan bahkan lebih manis lagi ke depannya. Dan ini adalah tuntunan yang memang di dalam beberapa tafsir disebutkan pentingnya ayat ini, pentingnya kandungan ayat ini, sehingga beberapa riwayat menyebutkan bahwa ayat ini turun beberapa kali. Ada beberapa surat atau beberapa ayat yang dianggap, dipandang oleh para ulama itu turun tidak hanya sekali. Nah, dengan demikian, maka kandungan dari ayat ini bisa menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita siap untuk memperjuangkan keadilan, ataukah kita siap untuk memilih yang lebih baik dari itu, yaitu ihsan, yaitu memaafkan. Tentu karena keduanya benar, maka silakan Anda bisa memilih yang mana. Tetapi wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Untuk memilih sabar, Allah telah menjanjikan sesuatu. Wasbir, pilihlah sabar. Wa ma sabruka illa billah, dan kesabaranmu tidak lain adalah karena pertolongan dari Allah. Wala tahzan alaihim, dan jangan pernah merasa resah, merasa sedih karena perlakuan mereka. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun, bahkan kalian tidak boleh merasa bersempit dada karena apa yang mereka lakukan. Ihsan dalam hal ini terjadi atau bisa kita pilih dan kita lakukan dengan keyakinan bahwa Allah yang Maha Adil, Allah yang membalas, Allah yang akan membalas dengan pengetahuan Allah. Dan balasan dari Allah bagi orang yang baik tentu akan berlipat ganda. Dan inilah diantara hikmah dari surat An-Nahl ayat 126 ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.